Kunjungan Dr. Zakir Naik ke Indonesia mendapatkan sambutan luas dan beragam. Ada banyak orang yang ingin menyimak secara langsung pandangan-pandangannya, terutama dalam bidang studi perbandingan agama. Kuliah umumnya yang disampaikan di Bandung, Yogyakarta, dan Ponorogo mendapat respon yang sangat besar. Terkait bidang yang digelutinya, Khazanah sempat berdiskusi dengan sosok fenomenal dari India ini. How do you think about Christianity and our differences in religion? We have many religions in Indonesia. How about interfaith studies that you Inshallah, in Jakarta on the 8th of April, the topic being similarity between Islam and Christianity. There I will discuss the similarity of Islam and Christianity and how Muslims should. Can you give the summary of your speech? Maybe you ask such explanation about your knowledge about Islamic and other religions. Allah says in the Quran, Surah Imran chapter 3 verse number 64, Allah says, "Qul ya al-kitab, say people of the ta'alu ila kalimatin sawa'in bainakum, come to common terms as to the assembly." Which is the first term, Allah Nabudallah, that you worship none but Allah. So Allah says that when we speak to the non-Muslims, even the Ahl-Kitab, come to common terms. Let us agree to follow what is common. What is different we'll discuss tomorrow. And the most important common factor is that we worship one God only. And I will be dealing on this topic with great detail, inshallah, on the 8th of April. In some cases, some ulama said we can use the some natural or scientific to prove the truth of the Quran. How do you think about that? Quran is concerned, as I told you, the best commentary of the Quran is Quran itself. Number 2 is from the Sahih Hadith. If you are using any scientific explanation, as long as it doesn't go against the Quranic verse and does not go against any Sahih Hadith or the commentary of the Sahaba and Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then no problem. But you bring a scientific thing which is going against Sahih Hadith, then that scientific thing is wrong. So first is the Quran, then is the Sahih Hadith. In the Hadith, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is called carries move in the election. Then comes the Sahabas, then comes the Tabi'in, then comes the Tabi'in. This is how to understand the religion. After that, if any scholar says no problem, but you should prove either from the Quran, from the Hadith. If you want to use Jadid science, no problem. But that scientific fact should not go against any verse of the Quran, because Allah is far superior than science. It should not go against any Sahih Hadith of the Prophet, because Prophet knowledge from Allah is much more superior. If it doesn't go, and then you explain, there is no problem. But you have to be careful while comparing science and Quran. You can do it, but don't fall in the trap of agreeing everything what the science is saying. And you have to be careful, only quote scientific facts, not scientific theories. Because theories and hypotheses can take you there. When you compare the scientific facts, the Quran, not the theories and hypotheses. Dr. Zakir Naik memang fenomenal. Meski cibiran dan hujatan di negara-negara Eropa, bahkan sebagian negara berpenduduk Muslim yang dialamatkan pada dirinya, Naik tetap mendapatkan sejumlah apresiasi dari sejumlah pihak. Di tahun 2010, Dr. Zakir Naik ditempatkan di posisi 89 dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di India oleh The Indian Express. Menurut para jurnalis, Naik diyakini sebagai figur yang paling berpengaruh di India. Di tahun 2013, Naik dinobatkan sebagai Islamic Personality of the Year di Dubai International Holy Quran Award yang diadakan oleh Kementerian Keuangan dan Industri Uni Emirat Arab.
Di tahun yang sama, Department of Islamic Development menganugerahkan Ma'al Hijrah Distinguished Personality Award kepada Dr. Zakir Naik. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Raja Malaysia yang di Pertuan Agung. Puncaknya, di tahun 2015, Zakir Naik mendapatkan penghargaan tertinggi dari King Faisal International Prize untuk bidang Service to Islam. Penghargaan sama yang pernah diterima oleh Sheikh Ahmad Didat dan Muhammad Nathir, mantan Perdana Menteri Indonesia. Kiprah Dr. Zakir Naik banyak menjadi perhatian publik. Terlepas dari berbagai kontroversinya di mata dunia, sosok fenomenal ini telah memberikan perspektif yang berbeda dalam dunia dakwah. Nah, pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi perbandingan antara agama sebenarnya bukan hal baru di dunia Islam. Jauh sebelum Zakir Naik, Ahmad Didat sudah memulainya pada era 40-an. Ahmad Didat yang berasal dari India menghabiskan sebagian besar hidupnya di Afrika Selatan mempelajari Islam dan kitab lain. Tulisan pertama Syekh Ahmad Didat berjudul Muhammad, Nabi yang Membawa Kedamaian. Dan kemudian beliau secara aktif mengenalkan Islam kepada para turis yang berkunjung ke Afrika Selatan, khususnya para turis non-muslim yang mengunjungi Masjid Jum'ah di kota Durban. Di tahun 1986, Syekh Ahmad Didat mendapat penghargaan King Faisal Awards dari Kerajaan Arab Saudi karena dianggap sebagai salah satu sosok yang berjasa dalam penyebaran nilai-nilai Islam di dunia. Terinspirasi dari sosok sederhana inilah, Dr. Zakir Naik menggeluti dakwahnya ketika keduanya bertemu di tahun 1987. Namun, Dr. Naik punya keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh Ahmad Didat. Hal ini diakui sendiri oleh Didat yang ditulis dalam sebuah plug yang terukir tulisan, "Wahai anakku, kamu hanya menempuh 4 tahun untuk mencapai apa yang saya capai dalam tempo 40 tahun. Dr. Naik memang muncul di era yang berbeda dengan gurunya. Ia diuntungkan dengan era digital sehingga dakwah Dr. Naik berhasil mendunia ketika dia mendirikan channel Peace TV. Lebih dari 100 juta penonton menyaksikan Dr. Naik berceramah dan berdiskusi. Namun kiprah Dr. Naik yang berdakwah berlandaskan kejujuran, keadilan, moralitas, harmoni, dan kebajikan tak serta-merta menyenangkan semua pihak. Pemerintah India sendiri memandang aktivitas dakwah Dr. Naik sebagai sumber kontroversi di masyarakat. Sehingga sejak tahun 2012, pemerintah India melarang siaran Peace TV. Itu sebabnya penyedia layanan televisi satelit juga menolak untuk menyiarkan Peace TV. Di Inggris, Sekretaris Dalam Negeri Kerajaan Inggris Theresa May menerbitkan larangan kepada Dr. Zakir Naik untuk memasuki wilayah Inggris Raya dan Kanada. Pandangan-pandangan Dr. Zakir Naik dianggap kontroversial dan tidak dapat diterima. Beberapa negara barat juga melarang Dr. Naik memasuki negaranya karena alasan yang tak jauh berbeda.